Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video tutorial yang membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi di Microsoft Excel. Jadi, langkah pertama kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data nilai ujian. Jadi, hal pertama yang kita lakukan dalam menghitung tabel frekuensi adalah mengetahui banyaknya data dengan menggunakan rumus Counta. Terus datanya di blok, lalu enter. Kemudian kita mencari nilai terkecil dan terbesar. Untuk mengetahui nilai terkecil, kita cukup memakai rumus sama dengan min, lalu kita blok dan enter. Ulang, sama dengan min, lalu kita blok dan enter. Dan untuk mencari nilai terbesar, cukup masukkan rumus ini. Kita blok dan enter. Langkah selanjutnya kita akan mencari range datanya dengan cara rumusnya nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Seperti ini. Kemudian enter. Kemudian kita akan menghitung jumlah kelas dengan menggunakan rumus seperti ini. Log 40, log n, tutup kurung, kemudian enter. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung panjang kelas. Rumusnya range dibagi dengan jumlah kelas. Enter. Ini dia hasilnya. Kemudian kita bulatkan. Ini menjadi 7 dan panjang kelas menjadi 8. Kemudian kita akan mencari intervalnya. Di sini intervalnya kita mulai dari data terkecil. Kemudian data terkecilnya yaitu 45. Kemudian di sini karena panjang kelasnya 8, lalu rumusnya adalah sama dengan batas bawah itu 45 ditambah dengan 8 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena nilai 45 ini masuk ke dalam interval. Jadi hasilnya 52. Bisa kita hitung ada berapa angka dari 45 sampai 52. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Jadi ada 8 angka, berarti sudah benar ya. Kemudian kita mulai lagi, 52 ditambah dengan 1 sama dengan enter. 53. Sebelah sini tinggal kita tarik sebanyak 7 kelas sesuai dengan jumlah kelas di sini.
kita tarik ke bawah sampai 7. Ya. Sebelah sini kita tarik juga sampai 7 kelas. Nah, kita sudah mendapatkan interval kelasnya. Untuk penyajian data dalam tabel frekuensi, intervalnya tergabung menjadi satu. Di sini kita menggunakan rumus seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tarik ke bawah. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita akan menghitung frekuensinya. Untuk menghitung frekuensinya, kita blok dulu menggunakan rumus seperti ini. Frekuensi kemudian datanya kita blok. Kemudian kita kasih batas, lalu blok atas batas atas interval. Kemudian kita enter menggunakan Ctrl Shift. Kemudian enter. Dapatlah frekuensinya seperti ini. Baik, untuk membuktikan jumlah datanya, kita jumlahkan menggunakan sum. Kita jumlahkan. Enter. Oke, jumlahnya sama dengan n. Kemudian kita menghitung frekuensi relatifnya. Kita menghitung frekuensi relatifnya menggunakan rumus seperti ini. Frekuensi dibagi 40, kemudian tutup kurung dikali dengan 100. Enter. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Jadi ini adalah tabel frekuensinya.
Kemudian setelah ini kita akan membuat sebuah diagram batang. Kita blok dulu. Sebentar. Kita blok dulu. Kemudian pilih diagram batangnya. Nah, ini diagram batangnya seperti ini. Ini kita ganti menjadi diagram nilai ujian statistika. Nah, jadi ini dia diagram batangnya seperti ini. Nah, dari diagram ini kita dapat mengetahui jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai-nilai statistik, nilai ujian statistik. Oke, mungkin ini saja video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.